Hai engkau Kristus yang seorang nabi, bukankah kau tahu dia orang berdosa? Kenapa engkau biarkan daripada buli-buli pualam minyak wangi itu engkau terima? Jangan nodai dirimu. Jangan hancurkan profesimu. Martabatmu akan hancur setelah ini karena engkau melanggar Ulangan 28:13. Pertanyaan kita, sampai sejauh itukah Simon sampai menghakimi Kristus? Sampai sejauh itukah Simon melihat minyak-minyak buli pualam yang dimiliki oleh perempuan itu semuanya daripada hasil berdosa? Sampai sejauh itukah kita boleh melangkah melihat setiap kebaikan orang dibalik daripada dosa-dosanya? Alkitab dengan jelas mengatakan, ketika kita melihat satu attitude, satu perbuatan baik daripada seorang, kita nggak boleh berpikir kenegatifannya terlebih dahulu. Demikian pun Kristus tidak mempertanyakan kepada perempuan itu, stop, jangan menangis. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedang memainkan satu peran yang sedang minta dibelas kasihan? Stop. Jangan kasih aku minyak itu. Karena aku tahu ini minyak daripada keberdosaanmu. Kristus tidak lakukan itu. Kristus tidak mempermalukan perempuan itu. Dan Kristus tidak mempermalukan Simon yang terhormat pada saat itu. Nah, cara penyelesaian diangkat oleh Kristus adalah Kristus menceritakan cerita perumpamaan. Simon, aku akan berkata kepadamu, silakan guru. Ada orang yang berhutang kepada pelepas uang atau yang memberikan kredit yang disebut kreditur 500 dinar. Dan ada yang berhutang 50 dinar. Dan kita tahu secara konteks 1 dinar adalah upah sebagai seorang pekerja petani pada saat itu. Maka dikatakan kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka tidak mampu bayar. Maka pelepas uang itu yang memberikan kredit disebut sebagai kreditur, maka mengampuni dan tidak menghitung-hitung yang 500 dan 50. Menurut kamu, mana yang paling mengasihi orang itu ketika hutang-hutangnya sudah dihapus? Maka Simon berkata, yang 500 yang paling banyak itulah yang akan mengasihi yang sudah memberikan satu nilai penghapusan hutang-hutang itu. Dan Tuhan berkata, tepat apa yang engkau katakan. Di dalam bagian itu, pasti Simon terhentak dan dia terkejut. Kenapa? Perumpamaan itu membawa dia masuk dalam cerita itu. Dan dalam perumpamaan itu dia diajak untuk berpikir siapa dirinya. Dan jelas Kristus mengkaitkan bahwa perempuan itu, dia datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Perempuan itu datang dengan duka cita rohani. Dia datang dengan satu nilai syukur kepada Tuhan. Simon, kenapa pada waktu aku datang, engkau tidak memberi kepada aku air di satu tempat untuk aku membersihkan kakiku? Perempuan ini memberikan air matanya kepada kakiku dan menyeka dengan daripada rambutnya. Waktu aku datang, engkau tidak mencium daripada tanganku. Pada waktu datang, engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi itu. Nah, komparatif ini saudara, ini membukakan satu cara pandang supaya Simon itu mengerti bagaimana bersikap dengan benar sebagai orang yang pernah berhutang jiwa. Di mana kita orang pendosa, kita harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena Kristus mati menebus dosa kita, maka kita tidak lagi dibawa dalam satu alam maut. Tapi kita boleh sungguh mendapatkan anugerah kelahiran baru sehingga kita meresponi Tuhan sebagai satu nilai juru selamat dalam pribadi kita. Simon tidak melihat itu. Perempuan itu merasakan itu. Sehingga Simon yang tadi saya katakan sebelumnya, dia merasa cara menghormati Kristus undang makan, itu cukup.
dan berikan makanan-makanan yang lezat. Itu cukup. Tapi dia lupa. Dia sangat menghargai adat istiadat orang Yahudi, termasuk nilai sosial. Tapi dia lupa adat yang paling standar, yang paling praktis. Menyiapkan air di mana kaki harus dibersihkan. Hal yang biasa, memegang tangan atau mencium, itu dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia merasa orang terhormat. Nah, di sini kita melihat perempuan itu datang dengan hati yang penuh dengan kehancuran. Hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana orang Farisi dengan pemungut cukai pada waktu berdoa. Orang Farisi datang dengan hati yang begitu, dengan kepala tegak dalam rumah Tuhan. Dia merasa dia datang sebagai orang yang paling benar, orang yang bisa melebihi daripada orang apapun juga. Dia bukan pendosa, dia sudah bisa memberitahu, aku berpuasa 2 kali, aku memberikan perpuluhan, aku bukan seperti pendosa-pendosa ini. Tetapi kita melihat dalam cerita itu, bagaimana pemungut cukai itu datang dengan hati yang hancur. Sangat merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dengan benar bahwa perempuan itu memiliki duka cita rohani, kehancuran hati. Dan Alkitab menyatakan bahwa pemungut cukai itu pun memiliki hati yang sama. Datang dengan duka cita rohani, bukan dengan kesombongan rohani. Akhirnya pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dia datang dengan kehancuran hati. Dia datang merendahkan diri. Tapi pulang sebagai orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Orang Farisi meninggikan dirinya sendiri hanya berdasarkan adat istiadat. Meninggikan dirinya sendiri berdasarkan hal-hal spiritual yang dianggap itulah nilai kelebihan dia. Tetapi itu justru menjatuhkan dia karena kesombongan ada dalam bagian itu. Nah, di dalam bagian ini berarti saudara, ada kesalahan doktrin daripada orang Farisi untuk melihat diri di hadapan Tuhan. Ada kesalahan doktrin mempengaruhi spiritualitas dan kesalehan daripada orang Farisi. Karena mereka hanya memandang teologi berhenti di otak. Memuaskan satu teologi berdasarkan satu nilai pengetahuan berhenti di situ. Tapi tidak menggarap hati orang itu. Tidak mengerti tentang siapakah Mesias yang sejati. Nah, disinilah kita belajar. Bagaimana cara Kristus mendekati pada Simon yang memberikan 2 macam cerita orang yang berhutang itu. Membukakan cara pandang yang baru daripada Simon. Untuk melihat segala sesuatu pakai kacamata rohani. Jangan melihat segala sesuatu pakai kacamata fisikal. Jangan melihat segala sesuatu pakai kacamata yang bersifat jasmani. Dan kita tahu murid Kristus pun Yudas pernah jatuh dalam kesalahan konsep pandang ini. Dalam konteks yang berbeda pada waktu Kristus diurapi. Yudas protes, terlalu mahal minyak narwastu itu. Nah, di sini kita bisa melihat saudara, mungkin kita adalah orang Kristen yang juga mudah untuk bagaimana kita jatuh dalam satu pandangan-pandangan yang bersifat urgent, bersifat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam atau di luar, akhirnya kita salah pandang. Karena kita tidak memandang dari kacamata rohani. Nah, disinilah kita melihat worldview Kristen. Wawasan dunia kita melihat segala sesuatu harus melihat dari kacamata dari atas ke bawah. Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Lihatlah apa kata Alkitab.